Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Happy Sriwati, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Palangkaraya. NIM 23610021907007. Saat ini saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Pada hari ini, Rabu 6 Maret tahun 2024 pukul 9 sampai dengan 9.45 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan di kelas 11.2 dengan menggunakan metode Project Based Learning kepada Bapak, Ibu dosen dan guru pamong uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semangat pagi. Baik. Semangat. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Udah dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada, Bu. Kenapa Angel? Sakit, Bu. Sakit. Oh ya, kita doakan ya semoga Angel cepat sehat ya dan bisa ikut kita minggu depan dalam pembelajaran selanjutnya ya. Bu. Baik. Hari ini Ibu akan memberikan latihan dasar bimbingan klasikal ya dengan topik manajemen waktu belajar ya. Dengan metode Project Based Learning atau PJBL ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ya, peserta didik dapat mengatur manajemen waktu belajarnya dengan baik ya. Terus yang kedua, peserta didik ya dapat mengelola manajemen waktu belajarnya dengan baik. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mendesain ya, manajemen waktu belajarnya dengan baik. Baik, Ibu mau tanya nih, apakah kalian sudah siap menerima materi dari Ibu? Siap, Bu. Baik, terima kasih ya. Ibu juga memberitahukan ya, pertemuan kita hari ini adalah 1 jam pelajaran ya, atau dengan durasi 45 menit ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semua. Ya, dengarkan instruksi dari Ibu ya. Kita hari ini akan breathingnya adalah menghitung, bernapas, bertepuk ya. Paham? Paham. Berhitung itu paham? Berarti 1, 2 dan seterusnya. Bernapas tahu? Bagaimana bernapas? Ya, bernapas. Bertepuk? Oke, baik. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. 1, 2, 3,
5. Oke, berarti di sini masih konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Kita ulang ya. Oke, mulai dari sebelah sini lagi. 1. Oke, belum konsentrasi, tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu mulai dari sini. 1, 2, 3, 5, 6. Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Oke, kita beri aplaus. Boleh ikut ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu mau tanya nih. Mungkin ada yang tahu atau pernah dengar apa itu manajemen waktu? saya Bu. Oke, silakan Nak. Manajemen waktu adalah salah satu kunci sukses bagi seorang pebisnis atau pemimpin yang ingin menyeimbangkan kehidupan kerja, hubungan, dan kebebasan waktu. Manajemen waktu dapat dikatakan sebagai teknik mengatur dan meningkatkan efektivitas waktu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Jadi, Ibu akan menayangkan PPT ya tentang manajemen waktu. Sekalian nanti Ibu juga akan menayangkan video ya. Dan nanti silakan nanti kalian simak ya. Oke. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ini ada manajemen waktu belajar. Ya. Topik kita hari ini adalah manajemen waktu belajar. Selanjutnya, apa tujuannya? Tujuannya adalah Memahami pentingnya manajemen waktu serta mampu menerapkan manajemen waktu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. baik, ya itu tujuannya ya. Oke, selanjutnya nah ini ya, mungkin kamu sering ya kesulitan untuk mengatur waktu belajarmu. Benar apa tidak? Benar. Hal itu oleh padat jadwal sekolah dan juga mungkin oleh kamu kursus atau ikut kegiatan paski atau ikut kegiatan pramuka ya, sehingga bingung ya bagaimana cara mudah biar bisa mengatur waktu dengan baik ya. Nah, di sini ada beberapa tipsnya ya, bagaimana cara tip mengatur waktu belajar kalian ya. Nah, yang pertama, buat jadwal ya. Nah, buat jadwal yang rutin, yang jelas ya, untuk bermain dan belajar ya. Oke, yang kedua, tentukan prioritas ya. Nah, kalian akan menentukan prioritas mana yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Yang ketiga, batasi waktu bermain. Ya. Nah, seandainya bermain game atau apa itu harus bisa membatasi waktunya ya. Jangan sampai larut malam. Oke. Selanjutnya, perbanyak kegiatan fisik. Ya. Oke. Nah, seperti olahraga ya. Terus apa lagi kira-kira? Sit up, apa lagi? Ya. Ya itu ya, atau jogging gitu ya. Oke. Nah, yang kelima, cari kegiatan yang menarik. Kegiatan apa saja? Apa kira-kira ya? Contohnya? Baca buku. Ya, mungkin belajar, baca buku, apalagi? Oke, yang selanjutnya harus istirahat yang cukup. Ya, kita juga perlu istirahat ya. Karena fisik kita juga memerlukan istirahat ya. Oke? Paham? Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada 3 kegiatan siswa. Apa saja? Sebutkan. Kegiatan rumah, kegiatan sekolah, dan juga kegiatan sosial. Oke.
Nah, kalau kegiatan di sekolah ada dua ya. Itu apa nih? Ada kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Terus kalau kegiatan ekstrakurikuler, apa itu? Seperti apa? Pramuka, apalagi? Paski, apalagi? Drum band, apalagi? PMR dan lain sebagainya ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ibu memberikan contoh kegiatan dalam satu hari ya. Mulai dari kamu bangun pagi ya. Ini seperti bangun pagi jam 4 ya. Terus bagi yang melaksanakan sholat kan langsung sholat kan, sholat subuh ya. Betul. Selanjutnya persiapan berangkat sekolah. Terus melakukan kegiatan di sekolah ya. Dan sampai pulang ke rumah dan sampai kalian tidur malam gitu ya. Ini contohnya ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Silahkan kalian nonton video yang ibu tayangkan ini ya. Kalau aktivitas ini kita dibagi, bisa lihat ya. Teman. Ya, kalian silahkan kalian amati ya. Kalian simak videonya ya. Misalnya, kita pilih belajar dan baca. Ya, jadinya waktu tidur kita itu akan kurang. Dan sebaliknya, kalau kita lebih pilih belajar dan tidur cukup, mau nggak mau, jadinya kita harus mengorbankan waktu kita sama teman. Nah, hal ini makanya waktu itu sangat berharga. Itu juga sama menariknya. Kita butuh istirahat. Jadi ya sulit kalau kita mau melakukan semua aktivitas dalam satu hari. Kecuali mungkin kamu punya waktu yang lebih. Bagaimana? Hari ini tulis ujian. Bentar ya, aku cari dulu. Jam pasir pelarang waktu. Oh iya, jangan lupa untuk follow sosmed kita, subscribe dan aktifin bel biar gak ketinggalan setiap ada video baru. Kenapa sih kita harus punya sistem untuk mengatur waktu kita? Alasan pertama adalah karena waktu itu terbatas. Padahal yang harus dan mau kita kerjain itu ada banyak. Kita harus kerja atau belajar, sekolah, jadi PR. Tapi kita juga perlu sosialisasi, cari teman, terus kita harus makan, olahraga, gak lupa juga melakukan sesuatu yang jadi hobi kita. Terus kita juga butuh istirahat, meski atau melakukan dua kegiatan sekaligus dalam satu rentang waktu. Kenapa sih gak boleh multitasking? Karena gini, contohnya kalau kita lagi bikin PR, tapi sambil ngobrol sama teman. Pas ngobrol sama teman, pasti ada jeda waktu. Kita berhenti dan kerjain PR. Nah, jeda waktu ini akan mengganggu waktu yang udah kita rencanain buat bikin PR. Ya, akhirnya kita jadi butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Atau lebih parahnya lagi, kita malah keterusan ngobrol, terus lupa deh sama PR. Nah, supaya kita bisa melakukan the one thing, kita bisa mulai dari coba bikin catatan kegiatan apa aja yang harus dilakuin besok. Kita pakai catatan to-do list. Terus kita pilih apa aja yang harus dilakukan segera. Selain itu, buat nentuin prioritas, kita juga bisa ikuti cara yang ada di buku
misalnya kayak telepon dari orang tua atau dan mereka hanya ikutan. Dua hal ini rasanya harus banget kan kita jawab saat itu. Tapi sebenarnya enggak begitu. Jadi dan malahan bisa ngalihin perhatian kita dari dua satu. Kalau tiba-tiba dari telepon atau kita salah kayak itu juga sebaiknya jawabnya atau bisa juga menjawab. Terakhir, kuadran 4 adalah untuk hal yang tidak penting dan tidak berguna juga, kayak main game atau buka medsos. Kuadran ini disebut juga sebagai time waster atau pembuang waktu. Nah, keempat kuadran ini sangat menjadi alasan kita buat tentuin hal apa aja atau aktivitas apa aja yang bakal jadi prioritas nih. Buat yang masih susah buat atur waktunya, Keller dan papasannya. Coba deh bangun lebih pagi, biar kita bisa punya kesempatan untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan di hari itu. Tulis semua rencana kita untuk sehari dan pilih mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditunggu, dan mana yang akan ditinggalkan alias dikerjain. Selain bikin rencana kegiatan, kita juga bisa pakai konsep yang namanya time blocking atau pemblokiran waktu. Pemblokiran waktu ini maksudnya kita benar-benar blok waktu kita dalam satu hari buat ngerjain hal yang kita lakuin alias ngerjain hal yang prioritas. Jadi kalau kita punya PR atau tugas yang belum selesai dan ada hari minggu, kita bisa blok satu hari minggu itu khusus buat beresin PR atau tugas kita tadi. Begitu prioritas kita udah selesai, besoknya kita bisa punya kesempatan buat ngelakuin tulisan lain yang ada di kuadran 2. Olahraga. Jadi gimana? Udah siap buat belajar mengatur waktu supaya kita bisa manfaatkan waktu dengan lebih baik dan optimal. Nah, tadi itu contoh beberapa cara untuk mengatur waktu bisa pengelolaan waktu. Ada yang pakai agree, pakai aturan prioritas, dan pakai cara time blocking. Di episode berikutnya kita akan belajar cara lain untuk membangun sistem. Oke, baik. Tadi sudah kalian simak dan tonton videonya ya, Nak? Ya, Bu. Sekarang silahkan masing-masing kelompok gaya belajar untuk berkelompok ya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kelompok visual, mana kelompok visual? Ya, silahkan bergabung ya. Ini kelompok apa ini? Visual. Berarti oke, selanjutnya yang kelompok auditori. Mana? Ya, silakan kalian bergabung ya ke kelompok auditori. Yang kelompok kinestetik. Ya, silakan kalian bergabung ya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Membuat project ya yang nanti akan kalian presentasikan di depan kelas ya. Silahkan kerjakan ya. Ini lembar dan PPD-nya ya.
proyek apa yang kalian buat nanti ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanyakan ke ibu ya. Oke? Paham? Oke. Kalian mengerjakan ya. Ibu beri waktu 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke. Kita sepakati ya 15 menit ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanyakan ke ibu ya nak. Saya dapat mengatur. Dari kita. Ini enggak? Oh, ngikutin gue perlu kata-kata. Baik, ibu mau bertanya nih. Kelompok apa ini? Proyek apa yang kalian buat nak? Kami membuat proyek cara mengatur manajemen waktu belajar yang baik dan kami akan presentasikan nanti. Oh ya, berarti kalian akan membuat proyek cara mengatur waktu belajar dengan baik. Yang nanti akan kalian tempel di mana tuh? Di kertas karton. Oh ya, ya. Jadi kalian membuat cara mengatur waktu belajar yang baik dan nanti akan ditempelkan di kertas karton. Oke ya. Baik. Kalau kelompok kinestetik ini mau buat apa ini nak? Kami membuat kata-kata belajar motivasi yang akan ditempelkan dan akan digantung di ranting pohon, Bu. Kemudian akan kami presentasikan di depan. Oke, baik. Berarti kalian akan membuat kata-kata motivasi belajar ya, yang nanti akan kalian gantung di ranting pohon. Oke, baik. Sekarang kalau auditori ini, kelompok auditori, kalian membuat proyek apa nak? Kami menuliskan jadwal kegiatan sehari-hari dari bangun pagi sampai malam hari. Terus nanti kami
ya. Berarti kalian akan membuat kegiatan 1 hari gitu ya, dari bangun pagi sampai tidur malam gitu. Silakan kelompok visual untuk presentasi hasil proyeknya ya. Silakan. Nama saya Pei Pertiwi. Nama saya April. Nama saya
Alvaro Pratama. Nama saya Alvaro Pratama. Yang pertama buat jadwal bermain dan belajar. Yang kedua tuntaskan tugas-tugas lain dan tugas banyak pelajaran yang kelima dan yang terakhir istirahat yang cukup. Sekian presentasi dari kami. Sekarang kelompok gaya belajar ya, auditori ya. Silakan maju presentasi hasil proyeknya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok audit membuat jadwal kegiatan harian. Pertama-tama perkenalkan, saya Yunita. Saya Mario. Di sini awalnya kami bagi mereka yang menjalankan kerjaan berolahraga, persiapan jadwal sekolah pada pukul 5.30 sampai 6. Selanjutnya melakukan kegiatan belajar di sekolah dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Kemudian kami kami melakukan kegiatan dari orang tua dari jam 3 sampai jam 5 dan Oke, selanjutnya kelompok belajar estetik silakan maju untuk presentasi. Silakan. Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menuliskan kata-kata motivasi belajar. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami dulu dari ujung kiri. Perkenalkan, saya Emil. Saya Raihan. Saya Rizky Nafulsni. Saya Sanindi Nugraha Febrian. Saya Bertolino. Saya Jibrian Cidani Mukhtar. Saya Jubito. Oke, baik. Langsung saja dari sebelah kiri akan membacakan hasil dari kerja kami. Baik, motivasi yang pertama, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah darinya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Kata-kata motivasi hari ini, jangan pernah menyerah. Memulai adalah selalu hal yang tersulit. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Masa depan
depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih. Baik, tadi sudah semua mempresentasikan ya. Baik, sebelum kita membuat kesimpulan bersama, kita sedikit dulu ya. Oleh semua. Baik, speaking kita seperti yang awal tadi ya. Apa tadi? Menghitung, bernapas, bertekuk. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Oke. 7. Oke. Kita ada yang masih belum konsentrasi ya. Oke, kita mulai sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terima kasih. Berarti kayaknya konsentrasi semua. Silakan duduk. Baik, saat ini kita akan membuat kesimpulan bersama ya. Paham? Baik. Dari kelompok visual, silakan membuat kesimpulannya. Silakan satu orang. Nanti siap-siap juga untuk kelompok auditory ya, dan juga kelompok kinestetik ya. Oke, silakan kelompok visual. Apa kesimpulan dari kelompok kalian? Kelompok kalian? Kesimpulannya adalah manajemen waktu belajar adalah tindakan dan proses perencanaan dan pelaksanaan kontrol sadar atas sejumlah waktu yang akan digunakan untuk aktivitas belajar. Manajemen waktu belajar membutuhkan juga keterampilan dan cara yang digunakan dalam mengelola waktu dalam belajar. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Sekarang kelompok auditory, silakan membuat kesimpulannya. Nak. Menurut kami itu mengatur belajar yang baik, kita harus membuat jadwal yang belajar ketat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok dari kinestetik, silakan buat kesimpulannya. Menurut kami, cara mengatur waktu belajar yang baik adalah kita harus mengetahui yang mana prioritas dan mana yang tidak. Baik, terima kasih. Baik, berarti kesimpulannya adalah yang pertama itu kita harus menentukan prioritas ya, yang prioritas dulu. Selanjutnya kita harus membuat jadwal ya. Apalagi? Terus kita harus perbanyak kegiatan fisik. Terus juga carilah kegiatan yang menarik dan juga jangan lupa istirahat yang cukup. Oke, mungkin itu kesimpulan ya materi kita hari ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi yang dari Ibu? Senang apa tidak? Baik, terima kasih ya. Harapan Ibu ya, kalian bisa membuat jadwal belajar yang baik ya, membuat jadwal harian, terus menentukan hal-hal yang prioritas ya. Terus lagi Ibu harapkan kalian ada perubahan karakter ya setelah menerima materi layanan dari Ibu ini ya.
mengingatkan karakter bahwa kalian sudah bisa mengatur waktu belajar dengan baik ya. Baik. Demikianlah materi layanan bimbingan klasikal ya yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa setiap kelompok gaya belajar ya mengumpulkan hasil proyeknya minggu depan ya. Oke? Nah, selanjutnya juga Ibu akan memberikan lembar refleksi ya. Oke, sudah dibagikan tadi. Tolong itu kalian isi ya, Nak. Ya. Kalau sudah diisi nanti dikumpulkan ya. Dan juga Ibu akan melakukan evaluasi proses ya. Selanjutnya tugas kalian adalah mengisi lembar evaluasi hasil ya. Yang mana tujuannya adalah ingin mengetahui tingkat keberhasilan dari layanan yang sudah Ibu berikan ya. Apakah nanti akan diberikan layanan bimbingan kelompok maupun konseling individual ya. Oke, Pak? Baik. Selanjutnya untuk minggu depan ya, materi layanan kita adalah tentang sosialisasi persiapan masuk perguruan tinggi ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Baik. Selanjutnya ya, karena materi kita sudah selesai ya, dan lembar evaluasi, refleksi, tadi sudah Ibu bagikan semua tadi ya. Selanjutnya mari kita akhiri pertemuan kita hari ini ya dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa buat kita masing-masing, berdoa riwayat. Berdoa besar.